Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana kabarnya buat teman-teman yang khususnya udah join, boleh ditulis di kolom komentar gimana kabarnya untuk hari ini. Oke. Selamat datang kembali buat teman-teman yang udah join. Selamat datang kembali di segmen Dibacain. Dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Jadi buat teman-teman yang khususnya yang udah nulisin ceritanya, insya Allah ceritanya bakal dibacain di segmen Dibacain ini ya. Walaupun mungkin karena agak banyak ceritanya, jadi mungkin nggak semuanya dibacain pada malam hari ini. Tapi insya Allah di segmen-segmen berikutnya, insya Allah cerita teman-teman yang bakal dibacain ya. Oke, sebelum dimulai cerita kita pada malam hari ini, ngebacain cerita kita pada malam hari ini. eh, Pada malam hari ini saya nggak sendirian, nanti saya akan ditemani oleh teman saya gitu ya. Oke, betul orangnya sudah ada dari tadi ya, udah standby dari tadi ya. Oke, tapi sebelum saya kenalin teman saya pengen menyapa teman-teman dulu ya. Gimana kabarnya buat teman-teman yang udah join gitu ya? Boleh tulis dulu di kolom komentar. Gimana kabarnya, keadaannya, harinya gitu ya? Gimana nih? Kalau saya alhamdulillah baik gitu ya. Hari-hari saya sedikit membosankan ya, karena gitu-gitu aja nggak ada kemajuan gitu ya. belum belum terlihat kemajuannya. Tapi buat teman-teman mungkin ada sedikit yang mengecewakan, sedikit yang menyenangkan dari hari-hari teman-teman, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, gimana nih kabarnya? Boleh kalau nggak mau nulis, mungkin ekspresikan eh, keadaan atau ya keadaan teman-teman dengan emoticon. Silakan tulis di kolom komentar emoticon yang mengekspresikan keadaan teman-teman. Lagi senang, lagi sedih, lagi kecewa, ataupun lagi marah atau gimana. Silakan tulis di kolom komentar. Coba, aku mau lihat teman-teman keadaannya gimana gitu ya. Ada yang lagi marah nggak? Ada yang lagi susah nggak gitu ya? Ada yang lagi bahagia mungkin gitu ya. Nggak bakal ditanya lagi, tapi intinya saya pengen tahu dulu keadaan teman-teman tuh gimana. Silakan ekspresikan keadaan teman-teman saat ini dalam keadaan gimana dengan emoticon. Silakan tuliskan di kolom komentar gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar keadaan teman-teman itu gimana. Oke, saya dulu deh. Ini bisa kan emoticon? Ah, bisa bisa. Tapi nggak bisa. Wah, ini langsung ada tulisan nih. Membahagiakan soalnya. Oh, long holiday ya. Oh, bakal libur panjang. Oke, oke, bakal libur panjang. Oke. Yang lain gimana nih? Nah, ini senang bahagia banget nih Mbak Eva ya. Kalau saya sih emotikonnya hari ini ya lebih ke nggak terlalu bahagia. Ah, ini aja. Atau satu cuma satu. Oke, dua, tiga. Oke, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ekspresikan keadaan teman-teman tuh gimana di hari ini gitu ya, menggunakan emoticon yang ada di HP ataupun laptop teman-teman. Oke, untuk malam hari ini silakan sambil menunggu teman-teman juga. Untuk malam hari ini saya jelaskan sedikit. Kita bakal ngebacain cerita yang teman-teman udah tulis gitu ya. Ini mungkin gak seluruhnya dibaca seperti yang saya bilang di awal gitu ya. Tapi insya Allah cerita yang teman-teman tulis di Google Form yang kami berikan, insya Allah bakal tetap kami bacain walaupun mungkin nggak malam hari ini gitu ya. Insya Allah tetap dibacain. Dan pada malam hari ini saya nggak sendirian, udah saya bilang juga dari tadi. Saya ada teman untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Yaitu mungkin teman-teman yang udah pernah ikut sharing session pekan keberapa itu ya di bulan Juni di bulan Mei itu tahu sama orangnya gitu. Wah ini mania kenapa nih? Kayak rasa capek banget mania ya. Oke, saya kenalin dulu ya teman saya. Assalamualaikum Kak Gio aja ya. Assalamualaikum Kak Gio, gimana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana? Salam kenal, nama saya Gio. Nggak gitu juga. Gimana gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Bismillah. Alhamdulillah kalau kabar alhamdulillah baik. Mungkin kalau belum kenal ya, Boleh, eh, boleh. bisa dipanggil Gio. Apalagi kesibukan swasta Mas Wasta, masih bujang. bujang, oke. Perlu ini dia ditebelin itu ya, masih bujangnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Boleh?
Enggak ada, cukup lah. Intinya baik-baik ya. Untuk malam Ya, hari ini siap ya. Sinyalnya stabil. stabil alhamdulillah. Enggak ya. Yang belum stabil ini Keuangan. eh, perasaannya gitu. Bingung Perasaan. gimana nanggepin pertanyaan orang ini. Gimana nanggepin cerita dari teman-teman ya. Kita nggak Iya. ya betul-betul. Tapi insya Allah nanti cerita dari teman-teman kita coba bacain dulu, kita coba telaah apa yang coba teman-teman sampaikan di ceritanya gitu ya. Nanti baru kita coba ekspresikan ataupun kita tanggepin gitu ya. Oke, itu kita pada malam hari ini saya Yung Praka dan Kak Gio bakal ngebacain cerita dari teman-teman. Dan saya mengingatkan kembali buat teman-teman yang udah join, khususnya buat teman-teman yang pengen ceritanya dibacain di segmen dibacain gitu ya. Wah, dibacain di segmen dibacain. Kata-katanya agak ini ya, mubazir ya. Teman-teman bisa nulisin ceritanya di Google Form yang kami berikan, baik itu di grup kalau teman-teman udah masuk grup, ataupun kalau belum masuk grup itu bisa diakses melalui link di bio Hack Indonesia. Nah, itu juga bisa teman-teman tuliskan ceritanya di situ, gitu ya. Itu teman-teman untuk segmen dibacain untuk pada malam hari ini kita langsung aja untuk ngebacain cerita dari teman-teman. Dan segmen ini nggak terlalu formal, jadi buat teman-teman boleh sambil minum, sambil ngemil, jadi tetap santai, tapi tetap sambil menyimak ya teman-teman. Karena kita di sini bakal ngebacain cerita yang teman-teman udah tulis, gitu ya. Oke, saya akan coba share screen terlebih dahulu untuk nampilin cerita yang bakal kita bacain. Nah, udah cerita terakhir aja. Oke, udah muncul belum nih? Udah muncul? Boleh di Stop. udah ya? Udah Kak Gio? Oke, udah ya. Silakan. Oke, ini salah. Ini cerita terakhir. Oke, ini cerita pertama. Nah, ini seperti yang udah dijelasin di awal segmen dibacain gitu ya. Bahwa di setiap cerita itu ada nama anonim. Jadi teman-teman tuh boleh nulisin nama anonim yang mungkin teman-teman tuh gak pengen tahu orang tuh siapa yang nulis gitu ya. Tapi di sini kami buat nama anonim biar kami tuh mudah menyebutnya gitu ya. Mudah menyebut si penulis itu siapa. Nah, ini dari cerita pertama dari Maharani Effendi ya. Maharani Effendi apa nih? Alhamdulillah untuk hari ini seperti biasa, tapi nggak terlalu biasa. Oke, oke. Ini Ini cerita pertama dari ini Maharani random, Effendi ya. random ya Kak Kakak? Kenapa kenapa? Ini random ya yang bertanya ini. Apa random? Maksudnya yang bertanya ini bebas orang gitu. Oh ya, bebas bebas. Jadi di Google Form itu kan nggak ada nama gitu ya. Kemudian Google Formnya ditaruh di mana? di dalam grup Hack Indonesia di Hack Indonesia ya. Oh, Ya, oh iya. kemudian di link bio Hack Indonesia juga ada tuh, bisa diakses di situ juga. Jadi Hmm. banyak sekali kesempatan buat teman-teman tuh nulis. Kalau seandainya kan nggak, ini dibukanya bukan ketika hari Rabu aja, tapi setiap hari gitu ya. Jadi ketika teman-teman ada cerita yang pengen diungkapin atau diceritain, boleh langsung ditulis aja gitu ya. Gitu. Oh, Ini tapi untuk pemilihannya itu nggak menentu. Saya juga nggak tahu nih siapa penulisnya, nggak ada dikhususkan ya. Tapi saya coba untuk menyelaraskan gitu ya, menyelaraskan ceritanya itu yang mana mungkin ceritanya itu bisa ditanggapin, bisa ya. dicerna gitu ya. Mungkin mungkin ada. Jadi supaya bisa ditanggepin dengan sudut pandang yang umum ya, bukan lebih Hmm, ke spesifik ke individunya. hmm. Jadi kita bacain dulu ceritanya, baru nanti kita coba ambil apa nih yang apa nih yang dicoba penulis sampaikan melalui tulisan ini gitu ya. Nah, ini cerita pertama apa nih? Kok antum random banget ini ya? Nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba. Nyoba-nyobanya Keren ya. agak berantakan ya. Oke, oke. Ini cerita pertama nih, baru cerita pertama nih. Kita coba bacain ya. Aku coba bacain. Oke. Allahku ya. Ada satu hari di mana rasanya rohku seperti terlepas dari ragaku. Satu hari di mana aku menyesal ada di sana. Wah, ini agak berat ya. Satu hari di mana semuanya menghancurkan aku, jiwaku dan kepercayaan diriku. Aku melakukan kesalahan, sekujur tubuhku gemetar. Akankah aku bisa memperbaiki itu? Allahku, kupasrahkan semuanya setelah hari itu. Aku mengakui dan menyesalinya. Kelalaian dan ketidaksengajaanku merugikan banyak orang. Aku merasa tak tenang, merasa aku bodoh dan ceroboh. Allahku, Engkaulah yang maha besar dan maha tahu segalanya. Izinkan aku memperbaiki semuanya.
Engkaulah yang memiliki takdir, Allahku, berikan aku setitik harapan akan hal ini. Semoga badai yang besar ini cepat berlalu dengan cepat tanpa merugikan satu orang pun. Sekali lagi aku memohon ampun, kupasrahkan semuanya padamu, yang maha besar dan pemilik kuasa di alam semesta ini. Dari aku si manusia yang yang nggak nunjuk. Tapi kalau dari cerita ini dari apa yang ku baca sih kayaknya ini masih secara umum gitu ya. Kita nggak tahu nih apa yang diperbuat oleh si penulis sehingga dia tuh ngerasa bersalah Ya, banget gitu ya. Kemudian di sini juga dia ngerasa bersalah juga sama Allah gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu nih secara umum kesalahannya itu apa gitu ya. Tapi mungkin kalau dari aku ngelihatnya gitu ya, ini tulisan dari seorang gitu ya, seorang yang ngerasa ada melakukan suatu kesalahan yang mungkin dia menyadari kesalahannya itu, kemudian mencoba menyesali dan mencoba untuk memperbaiki kemudiannya dari proses untuk memperbaiki itu mungkin ada beberapa kendala ataupun eh, kesulitan gitu ya dalam proses memperbaiki kesalahan itu sehingga dia memohon kepada Allah gitu ya biar dipermudah mohon ampun karena tahu bahwa Allah itu maha berkehendak dan tahu bahwa Allah itu yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah itu kalau dari aku secara umum karena di cerita ini kita nggak tahu nih kita nggak tahu dia tuh buat kesalahan apa tapi ya kalau Kak Gia sendiri gimana nih ngelihat dari cerita pertama ini karena ini masih secara umum kayaknya punya ya. mungkin gitu ya. Kalau yang aku baca dan aku simpulkan, ya ini lebih ke, nggak tahu ya ini Mbak atau Mas ya. Kayaknya dia ini mengekspresikan perasaan dirinya gitu kan. Kayak nyesel atau pernah melakukan kesalahan, bahkan sampai dia bilang sampai bergetar gitu kan. Itu sebenarnya bukan kelemahan ya, tapi sebagai seperti bentuk kesadaran ya Betul. yang luar biasa di hadapan Allah. Bukankah kalau menurutku ya dari apa yang diuraikan itu kayak dia tuh menyesali dosa yang pernah dilakukan. Nah, mungkin dia juga bertanya-tanya kan apakah dosanya bakal diampuni gitu kan sampai-sampai di curhatannya. Tapi kan Allah itu kan Maha Pengampun. Bahkan eh, cinta Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Kan ada pernah di hadis tuh bahwa setiap anak Adam itu bersalah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertaubat. Tuh. Jadi kalau aku baca tadi kesalahan yang eh, disesali oleh kakak tadi bisa jadi itu bagian dari cara Allah untuk bikin mbaknya lebih dekat gitu. Jangan sampai terus-menerus menghukumi diri sampai-sampai apakah dosaku bisa diampuni gitu kan. Ya jangan sampai gitu. Tuh kalau kataku. Oke, secara garis besar bahwa kesalahan yang diperbuat itu lebih ke perbuatan dosa yang dimana dia tuh menyadari itu kemudian mencoba memohon ampun kepada Allah gitu ya. Tapi Ah, dia seolah seolah nggak yakin gitu, apakah bisa hmm, diampuni itu. Padahal kan Allah maaf maha pengampun. ampun. Iya, betul 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 betul. Oke, mungkin aku coba tanya dari teman-teman yang udah join gitu ya. Pernah nggak teman-teman tuh menyadari kayak ngelakuin kesalahan, tapi tiba-tiba menyesal banget gitu ya? Tiba-tiba tahu gitu ya bahwa itu kesalahan yang kayaknya perlu diperbaiki gitu ya. Nah, pernah nggak teman-teman ngerasa gitu? Kalau pernah boleh ditulis di kolom komentar. Kalau dari aku sih ngelihat dari cerita tadi karena masih secara umum gitu ya, karena masih secara umum, Hmm, jadi kita nggak tahu nih dia tuh buat kesalahan apa gitu ya. Dosa apa gitu Iya kan. dosa apa gitu ya, dosa apa, kesalahan apa gitu ya. Apalagi di sini dia melibatkan bahwa dia tuh sudah memohon ampun sama Allah gitu ya, sudah menyerahkan itu sama Allah gitu ya. Di sini kita bisa ambil sedikit pelajaran gitu ya bahwa kesalahan apapun yang teman-teman lakukan ataupun si penulis lakukan gitu ya, kita emang harus gitu ya, emang harus untuk memohon ampun sama Allah, baik itu kesalahan terhadap manusia, baik itu apalagi kesalahannya sama Allah sendiri gitu ya. Jadi mohon ampun sama Allah itu
wajib gitu ya, harus gitu ya, diharuskan untuk kita yang membuat kesalahan yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi intinya kalau memohon ampun itu sama Allah tuh kita justru diwajibkan karena Allah sendiri memerintahkan bahwa Allah sendiri yang bilang bahwa Allah itu Maha Pengampun gitu ya. Dan tempat untuk mengadukan semuanya itu kan sama Allah gitu ya. Di sini penulisnya udah mengingatkan kita bahwa dia itu buat kesalahan, pengen minta ampun sama Allah. Nah, seakan-akan si penulis itu bilang bahwa aku aku sebagai orang yang membuat kesalahan harus minta ampun sama Allah gitu ya. Nah, di situ mungkin dari teman-teman di sini ada momen di mana melakukan kesalahan tapi tanpa menyadari bahwa itu kesalahan, kemudian merasa itu bukan kesalahan gitu ya, sehingga melupakan untuk memohon ampun gitu ya. Nah, dari cerita ini tuh kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita memang berbuat kesalahan, kita nggak usah ragu untuk memohon ampun, untuk mohon maaf gitu ya. Apalagi kalau seandainya kesalahan itu sama Allah. Jadi langsung aja untuk mohon ampun, mohon maaf, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kesalahan kita buat, kemudian untuk coba kita perbaiki. Karena setiap kesalahan itu kan sudah terjadi ya, sesuatu yang sudah terjadi mungkin nggak bisa kita nggak bisa kita apa ya, nggak bisa kita perbaiki lagi, bukan, nggak bisa kita ulangi kembali karena sudah terjadi gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah sesuatu kegiatan ataupun sesuatu perbaikan setelah masalah itu terjadi. Jadi kalau seandainya teman-teman udah melakukan kesalahan, teman-teman udah tahu itu, teman-teman udah ada niat untuk memperbaikinya, lakukan perbaikan itu semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sebisa apa yang teman-teman lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu, dan jangan lupa untuk sertakan Allah dalam setiap langkah teman-teman untuk memperbaiki kesalahan itu. Karena kan di sini ceritanya itu berkaitan dengan kesalahan kepada Allah ya. Karena kan secara umum tadi ya. Itu dari cerita pertama ya. Wah, ini karena masih secara umum jadi agak sulit yang gambarinnya. Ngasih contoh tuh agak sulit. Tambahan, Hah? tambahan dikit, Boleh, boleh. tambahan dikit. Jadi Allah itu nggak menilai kita dari masa lalu, tapi dari apa yang kita usahakan di hari ini gitu kan. Kalau misalnya dulu kita pernah melakukan kesalahan, mungkin kesalahan yang menurut kita itu besar atau dosa besar yang hanya kita yang tahu gitu kan. Hmm. Ya kalau kita udah mohon ampun dan berusaha memperbaiki, ya udah tinggal bersabar dan terus minta dikuatkan gitu oleh Allah kan. Ya. Karena eh, jangan benar-benar jangan sampai kita tuh ngerasa kalau kita itu tidak layak. Allah itu akan terus ngasih ampunan gitu kan, termasuk dosa-dosa hambanya. Sekalipun dosa itu menurut kita tidak layak untuk diampuni. Itu. Ya, betul, betul, betul. Karena bahaya juga kalau seandainya kita menyadari kesalahan tapi kita malah Hmm, ngerasa justru nggak pantas terpuruk diampuni kan, ya. justru Iya, terpuruk dengan dosa-dosa itu kan, justru iya, ah, makin makin parah nantinya. masih parah ya. Tapi satu yang kuambil kebaikan yang coba disampaikan penulis itu bahwa mengakui kesalahan itu nggak apa-apa sebenarnya. Mengakui kesalahan itu Hmm, nggak apa-apa, justru itu hal yang baik gitu ya. Apalagi di justru sini, respect gitu. ya respect. Mengakui kesalahan dan mohon ampun langsung sama Allah gitu ya. Karena menyadari bahwa kesalahannya itu berkaitan dengan Allah gitu ya, ataupun dosa gitu ya, dalam segi dosa, kesalahan dalam segi dosa, sehingga dia mohon ampun sama Allah langsung gitu ya. Dan memohon ampun itu nggak ada yang salah dari tindakan itu. Jadi itu hal yang baik. Itu ya teman-teman untuk cerita pertama. Mungkin dari teman-teman yang udah join ada pandangan lain gitu ya. Boleh banget untuk ditulis di kolom komentar. Kak, itu uh, ini tuh lagi bahas ini gitu ya. Nah, boleh banget gitu ya. Karena kan di sini kita bacanya cuma sekilas gitu ya. Kemudian dari ceritanya juga masih secara umum. Jadi kita kami sampaikan ini sesuai apa yang kami tangkap gitu ya dari cerita yang teman-teman tulis. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pandangan lain, punya perspektif lain, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti coba kami bacain, coba kami tangkepin juga dari apa yang teman-teman sampaikan di kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Itu cerita Ini pertama. Mungkin cerita pertama pesertanya ada berapa ini pesertanya nih? 9. pesertanya kurang lebih 10 orang gitu kayaknya. Pasti. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut ke cerita selanjutnya ya. Oke, ini cerita selanjutnya dari cerita pertama. Siapa nih yang bacain? Gak apa, aku aja nggak bacain. Kamu cukup cukup ini aja. Atau mau bacain? Nanti aku persilain. Mau coba baca? Enggak, enggak. Antum aja, antum aja. Oke.
Kalau mau baca boleh, nanti ini disiapin. Nah, ini cerita kedua. Nah, ini pertanyaan kayaknya. Dari Mi ya. Ini nama anonimnya Mi ya. Assalamualaikum, Indomie. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Eh, Gimana ya Kak kira-kira kalau kita tuh orangnya pekaan. Oke, pekaan ya. Dan sangat perhatian sama lingkungan. Tapi setelah ada problem sama lingkungan tadi, saya jadi males berbicara untuk berbicara dan agak jengkel juga sih. Cuma saya sudah berusaha tidak membenci oknum-oknum dari lingkungan tadi. Tapi saya sekarang jadi diem. Kalau menurut saya sih gini Kak, kita nggak perlu terlalu ngurusin sesuatu yang nggak perlu diuruskan. Yang penting kita udah ngelakuin hal yang baik dan nggak benci siapapun pastinya. Dan akhirnya pembawaannya diem aja. Kira-kira itu udah bener apa gimana sih Kak? Saya harus gimana bagusnya? Syukuran Kak. Oke, sama-sama. Afwan ya. Oke, ini pertanyaan nih kayaknya dari orang yang punya problem juga di lingkungan gitu ya. Dari problem ada eh, ada sedikit masalahan dari lingkungannya yang membuat dari orang yang awalnya mungkin perhatian sama lingkungannya gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang membuat dia tuh nggak nyaman sama lingkungan itu. Kemudian dia tuh dari sesuatu nggak nyaman itu kita nggak tahu nih yang membuat dia nggak nyaman itu apa. Tapi intinya sesuatu nggak nyaman membuat dia nggak nyaman di lingkungan itu sehingga dia merubah sikapnya yang dari awalnya mungkin sangat perhatian gitu ya di lingkungan mungkin lingkungan pertemanan kita anggap saja gitu. Kemudian ketika ada problem ini dia mulai berubah menjadi pendiam, menjadi nggak terlalu antusias lagi gitu ya di lingkungannya gitu ya. Menurut Kak Kio gimana nih nanggepin karena kan di sini pertanyaan kayak bertanya dia ya bertanya. Jadi menurut Kak Kio gimana nih? Kalau seandainya di lingkungan kita tuh ada yang membuat kita tuh merasa nggak enak gitu ya, merasa nggak sepaham lah gitu ya. Kemudian dari lingkungan itu kita tuh merasa harus gimana tindakan kita tuh gimana tuh kalau ada lingkungan kayak gitu kita nggak tahu lingkungan kita ambil aja deh kita ambil contoh lingkungan pertemanan deh yang membuat kita nggak nyaman gitu nah kita tuh harus bertindak gimana kita haruskah kita diem kayak si penulis gitu ya harus gimana. Kalau menurutku terkadang memang ngasih space ke orang-orang yang menurut kita nggak cocok dengan diri kita itu juga nggak apa-apa. Kan Rasul juga pernah bilang itu dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi diam itu bukan berarti kayak membiarkan, tapi justru diam itu lebih ke menjaga diri kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kan bisa jadi itu juga bagian dari bentuk hikmah agar kita tidak terjebak dalam emosi-emosi yang negatif sehingga merusak niat kita. Kadang kita ngelihat lingkungan yang awalnya kita respect gitu kan, melihat lingkungan yang kurang baik, tapi lama kelamaan justru ngebikin kita jadi negative thinking gitu. Daripada makin kemana-mana, lebih baik kuhindarin gitu. Nah itu justru menurutku lebih baik daripada emosi kan gara-gara ini tadi. Jadi niat kita di awal yang respect jadi hilang gitu. Tapi juga diam itu jangan sampai eh, menjadikan kita memendam apa ya, memendam hal-hal yang unek-unek kita gitu. Itu bisa jadi penyakit. Tetap kuncinya tetap jaga prasangka aja, prasangka yang prasangka baik tuh, buang prasangka-prasangka buruk. Itu mungkin Kak Farka. Oke, wah berarti eh, sebenarnya tindakannya itu nggak 100% salah gitu ya walaupun Hmm. diamnya tadi karena mungkin problemnya itu kan kita nggak tahu nih problemnya apa ya di lingkungan tadi. Tapi kalau aku melihatnya sih benar yang apa yang sampaikan Kak Gio tadi bahwa sebenarnya tindakan kita untuk diam untuk rehat sejenak gitu ya dari lingkungan yang sebenarnya membuat kita tuh merasa nggak nyaman itu nggak apa-apa banget buat si penulis gitu ya untuk merasa untuk harus diam dulu untuk harus mungkin perlu menyendiri terlebih dahulu
atau mungkin menjauh sebentar gitu ya, lingkungan yang tadi yang membuat nggak nyaman tadi. Nah, seandainya dari lingkungan itu, dari proses penyendirian itu ataupun menghindar sebentar itu ada kemajuan gitu ya, kayak emosi kita udah terkontrol untuk nggak terlalu Ya, betul, betul. untuk nggak terlalu memikirkan permasalahan itu ya. Kemudian mungkin dari lingkungan itu juga ada perubahan gitu ya, setelah kita tinggal ataupun kita diemin ataupun kita hindari sebentar gitu ya. Tapi jangan sampai dari problem itu serta merta kita langsung menghindar 100% gitu ya, kayak langsung berubah banget gitu ya, langsung menjauhi. Kita nggak tahu tuh, mungkin dari problem itu ada kesalahpahaman gitu ya, ada ketidak ketidak sepakatan antara lingkungannya sama dia gitu ya. Tapi intinya tindakan untuk diam itu nggak apa-apa banget. Tindakan untuk menghindar sebentar, menghindari lingkungan yang mungkin kurang enak untuk kita itu nggak apa-apa banget gitu ya. Tapi jangan sampai kita langsung memutuskan untuk menghindar banget atau pergi ya, langsung pergi gitu aja tanpa tanpa menyelesaikan permasalahannya. Menurut aku sih harus diselesaikan sih, apapun permasalahannya ya, apapun permasalahannya, baik itu sama teman, sama mungkin sama keluarga ataupun sama siapapun, permasalahannya itu harus selesai. Kalau seandainya kita mau diam dulu ataupun menghindar terlebih dahulu nggak apa-apa, tapi intinya setelah kita merasa emosi kita udah bisa terkontrol, kemudian kita merasa udah tenang, kita kita bisa diajak untuk komunikasi. Menurut aku permasalahan itu wajib untuk dibicarakan. Mungkin Hmm. terjadi kesalahpahaman yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika saat terjadi suatu masalah terhadap lingkungan, terhadap pertemanan ataupun apapun, kita langsung memutuskan lingkungan pertemanan itu ataupun lingkungan apapun itu tanpa menyelesaikan permasalahan tadi, tanpa tahu apa nih yang terjadi masalahnya, atau mungkin terjadi kesalahpahaman. Nah, dari situ mungkin dari permasalahan yang tadi kemudian bisa diselesaikan, mungkin dari situ justru lingkungan kita bisa lebih baik gitu ya, bisa menjadi lebih baik, bisa menyadari kesalahan itu, bisa menjadi lingkungan yang justru positif, bahkan bisa menjadi ya bentar ya, aku lagi terdistract Ya, dengan komentar ya. Ya, intinya kita tuh nggak apa-apa untuk istirahat sejenak dari lingkungan yang kurang baik untuk menurut kita, tapi intinya jangan sampai kita memutus banget gitu ya, memutus secara langsung tanpa menyelesaikan permasalahan tadi. Menurut aku setiap permasalahan itu perlu dikomunikasikan, perlu dibicarakan, mungkin terjadi kesalahpahaman yang harus kita selesaikan. Kalau seandainya permasalahan itu emang nggak bisa diselesaikan, ya kita berhak punya pilihan untuk mungkin cari lingkungan yang lain gitu ya. Kalau seandainya emang permasalahan itu nggak bisa diselesaikan. ya. Kayak itu ya. Karena Apa ini tuh? ya, karena yang tahu kondisinya kan ya kita yang mengalami gitu kan. Ya, Kita cuma bisa ngasih pandangan gitu. betul betul betul. Oke, ini aku tadi agak terdistract, agak ngelihat kolom komentar. Kalau Ya, ini ada dari, aduh, panjang banget nih namanya nih. Menantu kesayangan mamamu, Wah, ini siapa nih menantu? Kalau nge-cut off orang gimana, Hyung? Kayak ngeblok sosmednya dan menjauh dari orang tersebut. Nge-cut off tuh kayak, oh ngejauh tadi ya, ngeblok ya. Kalau tiba-tiba memutus ngeblok, apa gimana? memutus silaturahmi. Oh, memutus tali silaturahmi. Nge-cut off tuh ya? Aku agak Nge-cut off tuh bener-bener nge-cut, motong, nggak mau lagi interaksi. berinteraksi dan berurusan dengan orang Ya, tersebut. kira-kira Bahkan kenapa sampai ya? Ah, sampai ya. diblok gitu kan akunnya. Nah, Hmm. ini kan persoalan teknis juga ya. Nggak Ya, diceritain juga masalahnya apa, karena apa. iya betul betul. Jadi bingung guys sih sudut pandangnya ini. Kalau aku ngelihatnya ya, kalau aku dulu ya, aku coba ya. Aku coba Mhm. kalau ngelihat orang yang langsung kita nggak tahu nih konteksnya gimana ya, atau Nah, kontennya gimana nih? Tiba-tiba aja dia ngeblok ataupun tiba-tiba dia nge-cut off, atau mungkin sebelum nge-cut off itu ada terjadi sesuatu apa, mungkin eh, ada interaksi sama kamu gitu ya, sama si apa nih, si menantu ini ya, menantu sayangan kamu ya, ini. Ada mungkin interaksi sama kalau kamu. kalau tanggapan secara umum ya, nge-cut off atau memutus tali silaturahmi itu nggak boleh. Ya, secara Nah, langsung ya. makanya kita harus tahu dulu ini perihal problemnya apa, apa ini yang di cut off, di blok ini mantan atau orang-orang yang pernah punya salah atau teman atau siapa. Ya kalau secara umum memutus tali silaturahmi itu nggak boleh itu kan. Ya. Nah, tapi kalaupun misal memang ada problem di situ, ada permasalahan di situ, ada hal-hal yang mungkin
akan menimbulkan permasalahan. Nah, kan? Oke, mantan ya. Nah, kan Aman. harus. Berarti berarti bukan tiba-tiba ya, bukan tiba-tiba. Berarti ada mungkin, apalagi mantan ya. Mantan tuh ada hubungan dari sebelumnya ya. Nah, kalau seandainya perkara mantan yang ngekat Allah atau ngeblok sosmed ya, mungkin nggak secara tiba-tiba. Atau mungkin di sini aku coba ambil kesimpulan bahwa ada problem yang membuat kan, mantan tuh sudah terjadi hubungan yang dimana hubungannya putus gitu ya, mantan disebut mantan tuh karena udah putus gitu ya. Pernah ada hubungan, Iya, pernah tapi ada hubungan berarti, selesai. nah, ada permasalahan di situ ya. Nah, yang Ya, membuat si mantan ini ngeblok kita tuh mungkin dari, bisa jadi dari permasalahan yang sebelum putus tadi gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia tuh harus ngeblok kamu tuh, mungkin dari si mantannya nggak bisa fokus untuk memperbaiki diri, ataupun masih kebayang-kebayang sama kamu ya, sehingga bukan, dia cara bukan memperbaiki Yung, apa tuh? bukan. Yang ngeblokir ini yang si menantu kesayangan mamamu ini, dia yang ngeblok tuh. Kayak Gimana? ngeblok. Boleh apa enggak Oh, kata dia. dia mau ngeblok. Oh, Iya. dia mau ngeblok ya. Oke, oke. Kalau kamu ngebloknya ya. Apa dulu permasalahannya nih ya? Kita tahu kenapa dia Nah, ngebloknya ya. kalau kata dia kan mantan yang punya masalah dan masalahnya berat banget. Nah, Ah, kalau oke. dari problemnya memang benar-benar ada masalah yang berat banget, yang memang nggak bisa ditangani lagi, ya itu justru nggak apa-apa. Justru itu harus malahan. Kalau memang ada masalah yang berat banget, Ah, sampai oke, oke, oke. mungkin bisa nimbulin permasalahan baru gitu kan. Itu justru nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada masalah, ya kalau aku dulu juga jujur ya, aku dulu SMA juga pernah pacaran Nah, langsung dan ngeblok, langsung emang ngeblok kan tuh. Langsung ngeblok. Putus, enggak, blok langsung. sampai sekarang masih simpan simpanan kontak, tapi nggak ada interaksi sama sekali. Ah, Kan siapa tahu mungkin nanti di jalan atau butuh bantuan atau ada masalah kan, ya sebagai teman kan. Tapi kalau di blog itu benar-benar kayak ngebut apa, mutus tali silaturahmi kan. Jadi boro-boro mau minta tolong, mau apapun juga nggak bisa gitu. Tapi kalau sampai ada masalah dan menimbulkan masalah yang berat, ya itu justru harus dilakukan gitu. Itu. oke, oke. Aku mulai memahami ceritanya gitu ya. Aku Iya. fokus ke mantannya tadi saya. Oke, intinya si menantu kesayangan, aduh namanya ini ya, si menantunya, menantu sayang mama ini MKM, apa tuh singkatannya nih? MKM. MKM. Si MKM ini, ya, si MKM ini tuh mau ngeblok si mantannya gitu ya, karena ada permasalahan sama si mantan ini. Yang permasalahan kita nggak tahu nih, intinya permasalahannya berat gitu ya, berat banget gitu ya. Kalau aku ngelihatnya, kalau seandainya ngeblok mantan itu salah satu cara gitu ya untuk kamu keluar dari masalah itu, lakukan gitu ya, lakukan itu. Dan nggak mesti selamanya. Kalau kamu seandainya kamu udah merasa, kamu udah enjoy, kamu udah bisa ngontrol emosi kamu, kalau kamu buka blognya kamu nggak ada masalah lagi, kamu bakal uh, bersikap biasa aja kalau sama, kalau dia dibuka blognya, nah itu boleh untuk dibuka lagi. Tapi kalau seandainya saat ini kamu MKM ya, MKM kamu saat ini kamu sedang di masa di fase gitu ya, di fase kamu tuh kalau nggak ngeblok, aku tuh bakal kepikiran banget gitu ya sama permasalahan sama mantan ini gitu ya. Apalagi kan baru-baru putus gitu ya, baru-baru putus pastinya pasti sering banget kepikiran gitu ya. Apalagi kalau baru putus, kemudian yang biasanya tiap hari chatan, ini karena putus nggak ada chatan lagi ya, itu kan bakal kepikiran banget gitu ya. Nah itu kan kalau kayak gitu kondisinya, kalau kesananya kondisinya kayak gitu ya, kamu boleh banget untuk ngeblok ya, untuk ngeblok, untuk jangan berinteraksi terlebih dahulu, dan untuk menghindar intinya menghindar. Itu bukan disebut sebagai ini ya, sebagai memutus tali silaturahmi kalau seandainya kayak gitu. Karena kamu Tapi di lebih situ ke ada perlindungan. problem ya. Ya, ada Ya. problem yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu terhadap diri kamu juga, yaitu menyelesaikan dari segi emosional kamu, kemudian dari sikap kamu terhadap permasalahan sama si mantan tadi. Jangan sampai kalau kamu justru masih berhubungan, atau mungkin masih cetan ya, walaupun nggak ada hubungan kayak pacaran lagi, tapi masih berhubungan, dan itu justru bakal nimbul masa baru. Kamu bakal suka lagi sama dia, bakal terjadi hubungan lagi, kemudian ada masalah lagi.
bakal nambah masalah lagi. Menurut aku kalau seandainya pengen menyelesaikan permasalahan itu, ya tadi kamu boleh ngeblok dulu untuk saat ini, ubah lingkungan kamu, kemudian belajar yang banyak gitu ya, belajar tentang cara mengontrol emosi, kemudian ya kalau seandainya suatu saat nanti kamu udah merasa nyaman, merasa nggak terlalu kepikiran lagi, kalau seandainya kamu udah yakin, kalau seandainya kamu buka blokan mantan kamu itu nggak apa-apa lagi, ya sudah, sekarang waktunya kamu buka, gitu ya. Intinya itu ada di kamu sendiri sih sebenarnya, karena kan ini permasalahannya antara diri kamu sendiri gitu ya. Itu sih kalau kuliahnya. Kalau lagi ada tangkap lagi ya terkait dengan ngeblok ini? Kayaknya cukup lah. Cukup ya. Oke. Kalau misalnya di blog itu udah langkah paling benar kalau Langkah, misalnya iya langkah ada karena masalah daripada masalahnya bertambah cepat lagi. selesai gitu ya. Ngeblok ya. Aku bahkan pernah ngeblok orang sih. Tapi Pernah. pernah Siapa? pernah pernah. Teman. Kalau ngeblok itu tapi bukan mantan ya. Tapi orang yang mungkin membuat aku kepikiran, aku blok aja kayak Ah, kalau iya. aku ada kepikiran sama seseorang gitu ya. Kemudian aku ngerasa kalau aku kepikiran sama dia tuh buat aku nggak fokus belajar, nggak fokus ngapa-ngapain gitu ya, justru malah nggak produktif, justru aku blok itu, tapi nggak selamanya ngebloknya. Aku mungkin perlu waktu sebulan, seminggu, 2 minggu gitu ya, perlu waktu kayak gitu. Jadi masalah ngeblok ini bukan masalah memutuskan silaturahmi, tapi kembali lagi ke diri kamu. Kalau diri kamu pengen nyelesain Hmm. permasalahannya biar nggak kepikiran lagi, ya tadi kamu harus menghindari salah satunya tadi, biar nggak dihubungi lagi, ya tadi di blok gitu ya, salah satu caranya gitu. Kalau ada cara lain, ya hapus sosmednya, jual HP-nya gitu ya, hidup di hutan. Biar nggak ada hubungan. Itu cara ekstrim ya, cara ekstrim kalau seandainya teman-teman mau, silakan. Itu ya MKM ya, aduh namanya MKM ya kan. Semoga terjawab ya Mbak MKM. Itu dari UMKM. Oke, itu cerita kedua. Wah, ini cerita kedua ini agak ini ya. Tadi agak spesifik juga, dibilang terkait dengan lingkungan. Ada permasalahan sama lingkungannya gitu ya. Oke, semoga dari apa yang dibahas pada cerita ini bisa kita ambil hikmahnya gitu ya teman-teman. Oke, itu teman-teman untuk cerita kedua. Wah, ini cerita kedua udah lumayan gitu ya. Tapi nggak terlalu panjang. Tapi jadi ceritanya keduanya kita selesaikan. Selanjutnya kita lanjut ke cerita ketiga. Oke, ini cerita ketiga nih. Belum, belum. Udah muncul tapi ya. Udah. Aku lagi lihat di layar sendiri ya. Ini cerita ketiga, kita coba beralih ke cerita ketiga. Oke, ini cerita ketiga dari gadis Enggak, manis. mani. Gadis manis berarti cewek kalau gadis manis. Pasti cewek nih gadis manis ya. Oke, ini ceritanya. Ketika ingin berbagi cerita dengan teman-teman sekitar atau dengan orang terdekat, responnya selalu ujung-ujungnya mengarah kepada namanya juga dunia. Dunia emang secapek itu ya, mengejar sesuatu yang sifatnya panah, walaupun kadang suka abai atau lalai, tapi yang menjadi tujuan atau keinginan beransur-ansur datang. Satu persatu pinta itu diijabahnya, dan ada yang sama persis dengan apa yang dipinta, ada yang sama tapi sedikit lama, dan ada yang berbeda sama sekali. Tapi kadang manusia lupa caranya bersyukur. Ingin rasanya menangis meminta maaf, memohon ampun atas kelalaian yang kerap kali dilakukan. Atas salah yang berulang-ulang diperbuat, Allah akan memaafkan semuanya kan? Teman-teman yang membaca dan mendengar ini, apa boleh memberikan saya tamparan agar tidak terlalu serius dalam mengejar hal-hal yang mungkin cuma sekedar ambisi? Ah, Sini. tampar ya, tampar langsung ya, tampar secara langsung nih. Oke, wah ini dari teman-teman yang join juga boleh nih, banget ya, nulisin kata-katanya ya, biar menampar si penulis gitu. Ini problemnya hampir sama kayak yang tadi. Ya. Ada penggalan nanya apakah Allah akan memaafkan semuanya? Oke, oke, Hampir gitu. sama problem kita tuh ya. Hukumnya hampir ya, mirip. Tapi ini lebih spesifiknya dia tuh pengen, dia tuh ngerasa ya, si penulis, aku ngeliat si penulis tuh ngerasa bahwa kehidupannya tuh kayak nyaman-nyaman aja gitu ya. Setelah setiap perintahnya tuh diijabah. Tadi kan dia yang di awal dia bilang bahwa setiap apa yang dia pinta itu bisa diijabah gitu, walaupun mungkin ijabahnya itu agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi nah dari situ dia menganggap bahwa kehidupannya itu kayak nyaman, enjoy, kemudian berambisi
besar gitu ya, banyak ambisi-ambisi yang harus dicapai gitu ya. Nah, itu yang buat dia menuliskan kayaknya aku salah deh kalau berambisi terlalu besar gitu ya. Nah, kalau dari situ ngelihatnya gimana tuh Kak Iyo? Ngelihat dari situ tulisan ini. Justru kalau menurutku dia ini awalnya cerita ke teman-temannya. Semakin sering cerita, solusinya selalu kayak dibilang sama temennya itu, namanya juga urusan dunia itu. Ya. Kayaknya dia tuh curhat gitu kan. Namanya juga dunia gitu. Terus dia nanya, emang dunia secapek itu? Ya, kalau urusan dunia ya memang secapek itu. Kalau menurutku. Tapi memang begitulah sih dunia. Memang bukan tempat untuk beristirahat, tapi tempat untuk berjuang. Ya, kalau menurutku kadang yang bikin lelah itu bukan dunianya, tapi bagaimana ekspektasi kita terhadap dunia itu sendiri. Kita pengen, uh, kata mbaknya tadi ya, kita pengen semua yang kita inginkan itu harus sesuai dengan rencana. Padahal Allah itu jauh lebih tahu mana yang lebih baik, versi mana yang memang benar-benar cocok untuk kita. Cuman kadang memang bukan di waktu yang tepat, bukan di waktu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi justru dari cerita Mbak tadi, aku respect ya. Dia bilang dia sadar kalau banyak pinta yang udah dia eh, banyak doa yang udah dia pinta itu Allah kabulkan. Karena menurutku itu tuh nikmat yang benar-benar harus disadari. Di luar sana tuh banyak orang-orang yang udah mohon-mohon dan bahkan udah dikabulin, tapi pas dikabulin tuh nggak bersyukur sama sekali. Nah, kalau mbaknya tadi kan ngerasa dia tuh sadar bahwa eh, apa yang dia minta dikabulin. Nah, itu benar-benar kayak nikmat yang nggak semua orang bisa rasakan gitu kan. Dan terkait pertanyaan apakah Allah akan memaafkan semuanya, ya pasti. Lagi-lagi jawabannya pasti. Karena selama kita meminta ampun kepada Allah, pasti bakal eh, diampuni gitu kan. Selama kita berusaha untuk terus menjadi baik. Kayak pertanyaan tadi, Allah tuh maha penerima taubat ya kan. Bahkan kalaupun kesalahan kita udah bertumpuk-tumpuk dan kita menganggap kalau kayaknya ini nggak bakal diampuni saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Tapi Allah itu nggak gitu, nggak kayak manusia Allah. Allah itu ya Tuhan. Jadi selama kita terus berusaha memohon ampun ketika kita berbuat salah, kita bertobat, berbuat salah, kita bertobat, memohon ampun terus-menerus, insya Allah akan terus diampuni. Soal ambisi, katanya tadi, eh, kalau kataku soal ambisi itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai ambisi kita itu bikin kita lalai dan lupa arah kita mau kemana. Kayak ngejar dunia itu secukupnya aja, yang realistis-realistis aja. Jangan sampai eh, kita lupa bahwa setelah kehidupan di dunia masih ada kehidupan lagi. Dan itu sih, kalaupun misal capek, itu tandanya ya namanya manusia kan. Kalau berhadapan dengan urusan dunia ya memang capek. Kita berurusan dengan orang, berurusan dengan bos, dengan atasan, dengan manusia lain. Menurut kita itu hal yang wajar, tapi menurut orang itu hal yang eh ya gitulah intinya ya. Jadi kita tetap walaupun punya ambisi tetap harus ingat tujuan kita di dunia. Kayak kayak jargonnya Yuk Ngaji ya. Kita tuh dari mana, untuk apa, dan akan kemana di dunia ya kan. Gitu Kak Raka. Oke, wah itu keren tuh. Oke, oke. Dari ya teman-teman boleh nih nulisin kata-kata tamparannya gitu ya buat si orang si penulis Itu ya. tadi udah menampar Oh, bolak-balik kata-kata tadi. Udah udah panjang menampar banget. banget ya. Karena di sini penulis tuh bilang dia butuh banget ya kata-kata tamparan dari teman-teman yang dengerin ataupun
bacain ceritanya gitu ya. Nampaknya apa? Kata-kata nampaknya kata tentang ambisi yang terlalu besar gitu ya. Karena di sini Hmm. kayaknya si penulis itu punya ambisi yang terlalu besar sehingga dia tuh kayak melakukan sesuatu itu ya tadi pengen nggapai ambisi yang terlalu besar itu. Padahal kan seandainya gitu nggak tercapai juga nggak apa-apa sebenarnya. Ambisi itu kan sebagai penyemangat juga bisa. Tapi kalau seandainya terlalu besar yang kita menyadari bahwa itu terlalu besar dan itu kita nggak mampu, ya jangan dipaksain gitu ya. Jangan dipaksain karena itu yang bakal membuat kita lebih lebih cepat capek, lebih cepat putus asa. Justru bahkan kalau seandainya ambisi yang terlalu besar membuat kita menjadi cepat capek dan nggak mau melakukan sesuatu lagi setelah ambisi itu gagal, itu bakal membuat kita menjadi nggak produktif ya. Jadi buat teman-teman ataupun si penulis, kalau seandainya punya ambisi yang besar, ya disesuaikan sama Ya. apa yang teman-teman ataupun si penulis miliki gitu ya. Seandainya teman-teman punya ambisi pengen sesuatu yang mungkin di pandangan di pandangan mata manusia agak sulit gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa banget. Tapi tetap dengan uh, apa ya? Bukan utamakan Allah, tapi lebih ke ikut sertakan Allah dalam setiap tindakan teman-teman untuk mencapai ambisi itu. Ambisi itu kan kayak tujuan yang pengen kita capai ya, ambisi itu. Tapi kalau Hmm. seandainya berlebihan, itu yang bakal bakal ngebuat kita tuh kalau seandainya nggak tercapai ya aku bakal cepat putus asa gitu ya. Nah itu yang salah. Tapi seandainya teman-teman punya ambisi yang besar dan teman-teman libatkan Allah dalam mencapai ambisi itu, aku yakin teman-teman nggak bakal sampai putus asa, nggak bakal sampai stres gitu ya dalam mencapai ambisi itu. Kalau seandainya nggak tercapai, ya teman-teman udah punya Allah, yang pastinya teman-teman akan kembalikan semuanya kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman. Itu kalau aku ngelihat dari ambisinya tadi ya. Tapi kalau dari cerita yang di awal yang di atas, si penulis coba bilang permintaannya gitu ya, setiap permintaannya itu diijabah oleh Allah gitu ya. Baik itu secara langsung ataupun sama persis gitu ya, sesuai dengan apa yang dipinta. Itu mengingat aku sama satu riwayat hadis gitu ya, cuman aku lupa hadisnya. Cuman intinya bahwa doa itu bisa dikabulkan dengan tiga. Tadi udah disebut sebenarnya. Bisa sama persis, bisa juga di waktu yang lain ataupun dengan situasi yang berbeda atau mungkin tidak dikabulkan di dunia tapi di akhirat gitu ya. Nah, jadi Hmm. doa itu bisa doa itu pasti terkabul, tapi terkabulnya itu bagaimana kita nggak pernah tahu itu. Nah, gitu ya. Yang aku tahu itu sih tentang doa ya. Tapi di sini si penulis tuh bilang bahwa setiap yang dia pinta tuh diijabah gitu ya. Nah, dari situ sih aku pengen ambil tarik kesimpulan ataupun tarik sebuah kesimpulan itu bisa jangan terlalu senang gitu ya, jangan terlalu senang dengan apa yang mungkin apa yang kita inginkan terlalu terkabul gitu ya. Mungkin kehidupan kita nyaman nyaman aja gitu ya. Apa yang kita minta itu terkabul, kemudian lingkungan kita baik, bukan apa yang kita pengen selalu ada gitu ya. Kemudian dari segi nggak ada ujian lah pokoknya. Hidup yang nggak ada ujian itu agak agak di ini ya, perlu dicari tahu dulu kenapa gitu ya. Karena bisa jadi kenyamanan yang teman-teman rasakan gitu ya. Apalagi di sini aku berbicara tentang kenyamanan dalam hal melakukan dosa gitu ya. Kenyamanan kayak kayak lalai dalam sholat tuh biasa aja, kemudian nggak baca Al-Quran selama sebulan nggak apa-apa gitu ya. Mulai mulai asing, tapi kehidupan teman-teman nyaman-nyaman aja. Itu bisa disebut istidroj juga. Istidroj, istidroj itu keadaan di mana seseorang mengalami kayak nikmat, tapi sebenarnya itu laknat. Nah, itu sebenarnya yang harus dihati-hatiin banget gitu ya. Kalau seandainya kita memiliki keadaan yang nyaman, kemudian kalau seandainya kita nggak berbuat kebaikan itu biasa aja gitu ya, nah itu perlu dihati-hatiin banget. Terkait dengan apa yang teman-teman doakan dikabulkan, ya itu baik. Tapi kalau seandainya kehidupan kita itu nggak ada kendala, kemudian kalau kita berbuat dosa kita merasa biasa-biasa aja, nah itu perlu dihati-hatiin. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan istidraj tadi. Keadaan di mana kita merasa itu nikmat padahal itu laknat gitu sih. Jadi kalau aku ngelihatnya gitu ya. Terkait dengan doa, terkait dengan ambisi, ambisi itu kayak tujuan gitu ya, tujuan yang ingin kita capai. Ya itu ya teman-teman dari cerita ini buat si penulis siapa tadi? Garis manis ya. Buat gadis manis ya, walau punya ambisi yang besar, pastikan kamu libatkan Allah dalam segala tindakan untuk mencapai ambisi itu ya. Jangan sampai ambisi yang besar itu tidak dibarengin dengan
mengikut sertakan Allah dalam tindakan untuk mencapai ambisi itu. Itu sih kalau aku dalam melihatnya. Kak Gio ada tambahan? Enggak kayaknya. Nggak ada. Aku malah lebih lebih notice di bagian kayak dia tuh ngotot banget dengan ambisinya gitu. Iya, ambisinya tadi ya. Kalau kalau misalnya capek ya istirahat itu harus gitu. Iya, nggak apa-apa Istirahat kalau itu perlu. Sambil terus ini ya, sambil terus ngalir sama betul. yang penting terus ingat tujuan kita bahwa di dunia itu mau ngapain dan mau kemana setelah di dunia. Kalau masalah capek sih sebenarnya udah pernah ada cerita juga tentang masalah capek yang udah pernah dibahas dibacain gitu ya. Nah, itu udah, Hmm. dan itu di situ khusus untuk yang ngerasa capek gitu ya. Khusus yang ngerasa Oh, capek udah pernah dibahas apa? tuh. Iya, kayaknya relate ke semua orang. Iya, Kalau kita semua punya orang capek itu semua memang orang masa capek gitu ya. suatu Nah, hal ini yang wajar. iya. Apalagi diimbangi sama ambisi yang begitu besar, mungkin pengen punya rumah besar atau pengen Iya. apalah, pengen bikin panti asuhan mungkin kan. Ya memang capek. Ya, betul. Kalaupun misalnya capek, ya nggak apa-apa istirahat, istirahat bentar. Ya, gitu karena itu kita sebagai manusia kan kalau ngerasa capek nggak apa-apa, wajar, hal wajar gitu ya. Manusiawi. Manusiawi. Mungkin itu ya kenapa si penulis itu bilang tadi di awal kalau cerita sama teman-temannya tuh dibilang dunia itu panah gitu ya. Dunia itu bukan sesuatu yang ini ya. Jadi dia tuh Namanya juga dunia. Ya. iya namanya juga dunia kalau cerita tuh ya, kalau cerita sama kawan. Oke, bisa diambil kesimpulan gitu ya di cerita di awal tadi ya. Oke, itu cerita ketiga di malam hari ini. Wah, ini agak ini ya. Dari beberapa cerita tuh nggak terlalu tergambar terkait dengan apa yang disampaikan, tapi kita coba mengulik ya. Kita coba mengulik apa yang Nah, coba disampaikan si penulis gitu ya. Tapi intinya semoga kalaupun misal nggak sesuai dengan pertanyaannya, boleh langsung disanggah mungkin, atau boleh langsung ditimpa di kolom ya komentar. boleh banget tuh. Atau mungkin boleh nanti diceritakan kembali di Google Formnya gitu ya. Kak, aku tuh pengen Hmm. ceritain teman-teman kalau ceritanya lebih spesifik kayak kayak kasih contoh gitu ya, kasih contoh tuh lebih bagus banget. Jadi kita tuh lebih enak untuk ngebahasnya. Mungkin ada contoh-contoh yang lain dari teman-teman yang join ataupun dari kami gitu ya, sehingga cerita dari teman-teman tuh lebih enak kita bahasnya. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen cerita yang kayak gini nggak apa-apa juga ya. Tapi ini semampu kami gitu ya teman-teman, semampu kami untuk menerjemahkan apa yang teman-teman ceritakan di sini. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini punya pandangan lain, punya persepsi lain terkait dengan ceritanya, nggak apa-apa banget gitu ya, nggak apa-apa banget. Oke, ini cerita ketiga. Kita lanjut ke cerita keempat. Wah, Terakhir nih, ini udah terakhir nih cerita malam hari ini. Nggak terasa ya. Nah, oke, ini cerita keempat dari siapa nih? dari gadis manis, ini nggak mungkin cowok. Oke, ini dari Lavender ya, nama ininya. Loh, Nah, tapi di punya aku gadis manis. iya ya, lupa ini, lupa nak ini aku, lupa lupa ganti itu, lupa ganti. Ini Lavender. Oke, ini Lavender ini kalau kalian mungkin belum tahu ya, ini Lavender ini sebenarnya udah pernah cerita dia. Ini jadi di sini aku mau cerita ke Bali gitu ya. Kayak dia tuh aku balik lagi kan. Nah, ini aku balik lagi kayak dia tuh pengen cerita lagi. Jadi ini cerita keduanya buat Lavender dan namanya tetap Lavender. Kalau nggak salah itu di pertemuan sama Babe Teddy. Nah, jadi Babe Teddy. Ah, Aku sama Babe member ini, Teddy. member tetap ini. Ya, kayak gitu sih, tapi nggak tahu ya. Tapi intinya ini cerita kedua dari Lavender ya. Nah, tapi teman-teman nggak apa-apa banget gitu ya, menggunakan nama anonim yang sama. Jadi kita tuh tahu, oh ini tuh dari cerita yang kemarin gitu ya, si Lavendernya yang kemarin gitu ya. Nah, jadi kita tahu. Walaupun mungkin ceritanya berbeda, tapi teman-teman nggak apa-apa banget buat nama anonimnya sama gitu ya. Oke, ini cerita keempat pada malam hari ini dari Lavender. Nah, ini kita nggak tahu cowok cewek, tapi kita coba baca dulu ya. Hai Kak, oke. Aku Baik balik lagi. lagi, oke. Aku mau cerita ke kakak dan teman-teman yang mendengarkan. Beberapa waktu aku refleksi atas diri aku sendiri. Kenapa ya aku itu mudah berbaur dan terbuka atau gampang ngobrol sama orang-orang yang sefrekuensi aja? Oh, bukan semuanya ya. Kadang kalau ketemu orang yang nggak sefrekuensi, itu susah banget buat ngobrol. Kayak kaku aja gitu. Apalagi kalau dapat project bareng. Kayaknya ngobrol tuh seperlunya aja. Nggak banyak basa-basi gitu.
Aku sih nggak masalah sama diri akunya, tapi aku mikir gimana dia kalau lagi sama aku. Pas. Nah, agak begini, gimana dia kalau lagi sama aku pas enggak aku ajak ngobrol asik gitu. Eh, gimana kalau dia gimana kalau dia lagi sama aku pas enggak aku ajak ngobrol asik gitu. Kadang aku juga pernah merasakan adanya penolakan sama suatu kelompok yang padahal belum tentu belum tentu loh mereka itu menolak kehadiran kita. Oke. Jadinya dengan merasa adanya penolakan itu, aku jadi malah menarik diri. Kan sebel ya, jadi berasa antisosial. Tapi aku sangat menghargai sih kehadiran mereka yang memang menerima aku ada di hidupnya. Aku jadi bisa jadi diri aku sendiri dan merasa bebas untuk bicara apapun tanpa dihakimi. Kadang ya, kalau diri ini merasakan adanya penolakan, malah jadinya nggak bisa jadi diri sendiri. Sedih sih, tapi aku tetap berusaha menjadi diriku sendiri. Aku juga sedang belajar untuk mencintai diriku sendiri. Untuk kamu yang mendengar cerita ini, semangat ya. Terus sayangi dirimu sendiri. Kamu berharga, kamu istimewa. Segitu aja deh. Terima kasih sudah mendengarkan ocehanku ini. Sampai jumpa nanti. Oke, terima kasih Mbak Lavender ya. Terima kasih Kak Lavender lah, Kak Lavender. Ya, aku agak susah menerjemahkan di bagian tengah-tengah gitu ya. Bagian dia itu Kalau secara umum apa tuh? kayak dia berusaha untuk egois terhadap dirinya sendiri. Bukan egois sih, itu kasar egois tuh. Lebih ke dia ingin self self love, wah ya, istilahnya Self self love, love. mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri sampai dia kayak ngebatasin diri gitu kan, bebas untuk Gimana tuh kalau ngelihat dari ceritanya sih? ya sebelumnya ya respect ya Bu. Kalau orang yang cerita atau berbagi perasaan gitu kan meskipun pakai akun anonim dan memang perasaan-perasaan kayak gini tuh relate ke orang-orang dan aku pun juga merasakan apalagi yang di bagian bagian kita ngerasa kayak bakal ada penolakan dari satu kelompok tadi kayak tadi ya kan. Nah, untuk yang kata dia soal nyaman sama orang yang sefrekuensi itu wajar banget. Kita manusia itu memang diciptain beda-beda dan secara alami kita tuh memang gampang connect dengan orang-orang yang uh, punya vibes atau punya rasa yang sama gitu dengan kita. Kayak misal orang-orang yang uh, uh, apa ya contohnya? Kayak orang-orang yang hobi bercanda. Nah, kalau kita bertemu orang-orang yang hobi bercanda, hobi ngejokes, ya sama kan itu kan. Jadinya nyambung. Kalau orang yang pendiam ketemu dengan orang yang pecicilan, ya pasti apa sih orang ini nggak jelas gitu kan. Pasti kan otomatis jiwa kita tuh kayak ngenolak gitu kan. Dan itu nggak salah, normal manusia. Tapi bukan berarti kita tuh pilih-pilih, tapi lebih ke kayak hemat energi daripada kita maksain supaya bisa connect dengan orang tadi, meskipun vibes-nya beda, mending aku ngebatasin diri aja gitu, daripada capek-capek. Nah itu kalau soal yang sefrekuensi tadi. Kalau menurut Yum, kayak mana? Ya, kalau ngobrol sama orang yang belum sefrekuensi, aku bingung sefrekuensi itu gimana mana ya? Atau mungkin hobi yang sama, atau mungkin pekerjaan yang sama, atau gimana ya? Tapi intinya kalau berbaur ataupun komunikasi sama orang baru sih agak ini ya. Kalau aku ya, karena kan setiap orang berbeda. Tapi Hmm. kalau aku agak susah juga kalau seandainya eh, tapi tergantung kebutuhan juga. Aku ada di kondisi mana mengharuskan aku tuh harus berbaur sama orang baru gitu ya. Dimana kalau lagi ada event gitu ya, aku nggak ada teman, aku coba cari teman yang baru gitu ya. Kalau seandainya ada kegiatan, kemudian aku situ sendirian gitu ya, nggak ada teman, ya aku coba coba cari kenalan baru gitu ya. Nah kalau kadang itu nggak apa-apa untuk mencoba untuk memulai bicara sama orang baru gitu ya.
Tapi kalau seandainya dari cerita ini si penulis Mbak Lavender ini si Lavender ini bilang bahwa dia tuh orangnya tuh hanya bisa gitu ya, hanya bisa untuk berbaur untuk lebih terbuka ya, lebih terbuka sama orang yang sefrekuensi ya. Aku nggak bisa menspesifikasikan sefrekuensi itu gimana, tapi intinya mungkin orang-orang terdekat aja gitu ya, orang-orang terdekat aja dari si Kak Lavender ini yang dia bisa lebih terbuka, lebih nyaman ngobrol gitu ya, itu nggak apa-apa banget. Karena setiap orang mungkin punya perspektif berbeda terkait dengan komunikasi sama orang baru gitu ya. Mungkin si Kak Lavender ini nggak terlalu suka dengan bicara sama orang baru gitu ya. Tapi keterbukaan sama orang baru itu nggak jadi masalah juga kalau seandainya kamu mau mencoba gitu ya. Tapi dari cerita ini tentang keterbukaan sama orang-orang terdekat kita, orang-orang yang frekuensi menurut kita gitu ya, itu sih nggak apa-apa dan itu hal yang wajar gitu ya, hal yang wajar karena orang-orang yang tahu dan paham tentang kita kan lebih enak kita ngobrolnya, lebih enak kalau kita cerita sama dia gitu ya, lebih memahami tentang diri kita, tentang kalau seandainya kita bercerita dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, orang-orang yang udah kenal banget sama kita, itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar kalau seandainya kita mau terbuka sama dia. Kalau aku ngeliatnya gitu. Tapi kalau aku sendiri mungkin butuh ya kalau untuk terbuka ya kalau untuk terbuka untuk terkait dengan cerita cerita tentang diri kita sama orang tersebut gitu ya walaupun walaupun udah berteman lama tapi ya kalau aku menganggapnya kayaknya cerita ini nggak usah disebar ke sini deh. Nah, itu. Aku juga ada filter sendiri sih kalau terkait dengan keterbukaan tentang diri aku sendiri sama teman-teman aku. Aku tapi ya ada beberapa orang yang mungkin aku nyaman untuk cerita jadi aku cerita aja. Tapi aku nggak nyebutnya itu sebagai sefrekuensi ya. Aku bingung nih sefrekuensi menurut kalian itu gimana. Tapi aku menyebutnya orang-orang yang menurut kita pantas untuk mendengar cerita itu ya kita sendiri yang tahu gitu ya. Jadi kalau aku sendiri nggak terlalu terbuka dengan orang-orang di sekitar yang mungkin kita menganggapnya pertemanan itu udah lama gitu ya. Tapi aku nggak terlalu terbuka kalau seandainya aku merasa nggak layak untuk diceritakan cerita aku sama dia gitu ya. Jadi ada filter sendiri untuk aku sendiri. Tapi untuk si Kak Lavender itu nggak apa-apa banget kalau seandainya kamu orang yang terbuka sama orang-orang di sekitar kamu, baik pertemanan, persahabatan ataupun orang-orang yang sefrekuensi tadi, itu nggak apa-apa banget untuk kamu cerita dan terbuka. Tapi intinya itu kamu sendiri yang bisa memilih ya, kamu sendiri yang bisa memilih cerita itu karena dari cerita itu sebenarnya kita tuh mencoba uh, apa ya mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita sehingga kalau seandainya kita nggak mendapatkan feedback yang baik sama orang yang mendengarkan gitu ya itu bakal membuat diri kita tuh kayak apa ya kayak marah kesel ataupun kecewa gitu ya sama orang tersebut jadi perlu dihati-hatiin gitu sih kalau aku ngeliatnya gitu kalau mau cerita dan terbuka sama orang lain karena setiap orang berbeda jadi kita nggak bisa nyamain gitu ya sama kalapendernya tapi intinya sifat terbukanya nggak apa-apa banget buat si kalapender kalau seandainya kamu nyaman dengan kayak gitu nggak apa-apa. Tapi ini ceritanya selanjutnya apa nih tadi? Agak panjang ya. Kalau Kak Gio dari mana? Kalau dari segi keterbukaan kayak gitu sih Kak Gio, aku ngeliatnya. Ada lagi yang Hmm, mau dibahas Kak Gio dari cerita ini? Cerita iya. keempat ini? Iya, 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 iya. Yang bagian mana tuh? Dia ini kalau aku baca dia ini orangnya eh, mudah berbaur Hmm, kalau sefrekuensi. Kalau sefrekuensi nggak tadi. sefrekuensi, dia lebih terkesan diem sampai dia mikir kalau gimana kalau lagi sama aku pas nggak aku ajak ngobrol. Kadang Itu aku juga pernah ngerasa adanya penolakan. Oh, dia sampai mikir, misal aku sama antum kan, oke. aku nggak sefrekuensi sama antum. Hmm, Nah, kita ada satu project berdua. Karena kita tidak sefrekuensi, akhirnya aku nggak mau ngobrol sama kamu. oke. Nah, di situ aku tuh bahkan sampai mikir kalau gimana ya perasaan si Praka kalau nggak aku ajak ngobrol. Sampai mikir gitu. Kamu yang mikir ya, Kak. Iya, aku mikir gimana ya perasaan si Praka kalau nggak aku ajak ngobrol. Tapi kan kalaupun mau aku ajak ngobrol, si Praka ini vibes-nya nggak sama kayak aku, Nah, nggak dapat feel gitu. bingung, bingung ya, bingung mau ngobrol apa Hmm, ya. Karena gak sampai sefrekuensi. mikir gitu. Ya, kalau menurutku eh, 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 nggak masalah, nggak masalah.
Yang Diem-diem masalah aja ya. itu, yang masalah itu kalau sampai kepikiran gitu. Kenapa Iya. sampai dipikirin sampai sedetail itu? Nggak usah capek-capek. Toh juga kalau kita excited sendirian juga capek sendiri. Nah, terkait perasaan ditolak, itu kan ada dia bilang tuh, mana tadi? Merasa ditolak atau ditolak nih? Aku Merasa adanya penolakan sama suatu kelompok yang padahal belum tentu mereka itu menolak kehadiran kita. Jadi ada kelompok kita tuh belum ngapa-ngapain sama kelompok itu, tapi udah ngerasa kayaknya kelompok itu bakal nolak aku kalau ini mau join gitu kan. Aduh, ini Nah, itu kan kan rasa-rasa aja ya, rasa-rasa aja ya. Ngerasa iya, cuma pikirannya perasaan sendiri berarti doang. ya. Berarti dia ini Iya, bermain dengan pikiran sendiri. Tadi iya. tadi dia mikirin gimana perasaan orang lain kalau seandainya aku nggak ngobrol sama dia padahal lagi ada Ah, proyek gitu ya. Kemudian ah. ada kelompok juga aku nggak ngapa-ngapain tapi takut ditolak gitu ya. Nah, sebenarnya Mm-mm. ini permasalahannya itu di pikiran si Lavendernya gitu ya. Berarti dia ini Ya, bermain di pikiran. problemnya tuh berarti di pikirannya sendiri. Iya, pikiran Ya, sendiri. kalau menurutku memang kita tuh harus bersikap husnuzon, nggak bisa Ya, langsung menghakimi. Apalagi terkait perasaan ditolak oleh kelompok tadi kan. Kadang belum tentu orang-orang yang menurut kita menolak kita itu memang benar-benar menolak. Apalagi kalau belum pernah nyoba kan, belum pernah berinteraksi, nggak bisa langsung menghakimi gitu kan. Dan mindset atau pikiran yang kita dahulukan itu memang rata-rata manusia itu setting pikirannya untuk kemungkinan terburuk. Ya, jadi antisipasi dulu. Daripada aku nanti ditolak oleh kelompok tadi atau geng tadi, lebih baik aku nggak usah komunikasi sama sekali. Nah, itu mungkin di pikiran dia. Tapi kalau sampai ngerasa atau sampai memposisikan diri sampai antisosial, itu justru nggak baik kalau menurutku. Karena aku juga pengalaman pribadi ya, aku kan orangnya di belakang layar, nggak pernah tampil dan lain sebagainya. Jadi ketemulah dan bertemanlah sama Mas Abizar. hmm. Dicambuk-cambuk lah aku sama beliau tuh. Pokoknya dimotivasi terus. Antum tuh harus gini, gini, gini. Antum tuh harus tampil. Mau sampai kapan di belakang layar terus. Tapi kan Mas, katakan. Tapi gimana nanti kalau orang-orang nggak suka? Atau orang-orang nggak nerima pemaparanku? Atau kemunculanku ditolak oleh misal orang-orang di high gitu kan? Ya, itu cuman memang mindset doang tuh. Akhirnya aku berani nyoba. Toh sampai sekarang nggak ada kan yang komen di bawah suruh pergi aja ini Mas Gio ini ganggu aja. Ini nggak ada kan. Nah, itu memang Oh, benar-benar cuman mau di komen sekarang. Mau di komen jangan. sekarang. Aku komen. Memang itu cuman pikiran doang gitu kan. Iya, iya, Dulu memang aku mikirnya gitu dulu. iya, iya, pikiran Sebelum ya. tampil-tampil gini pasti nanti gimana kalau orang-orang bakal nge-hate boro-boro dapat fans, dapat haters gitu kan. Dan ternyata setelah berjalan ya uh, nge-flow aja, ngalur. Dan cuman itu mindset-mindset pikiran-pikiran yang kemungkinan terburuk tadi cuman perasaan doang. Betul. Asli. Oke, aku coba memahami dari ceritanya ya terkait dengan Ah, pikiran tadi. Berarti si Kak Lavender ini sebenarnya ada problem di pikiran sendiri gitu ya. Dia ngerasa dia nyakitin orang lain, takut nyakitin orang lain, padahal sebenarnya itu belum terjadi gitu ya. Sebenarnya kalau terkait dengan pikiran kita sendiri, ya itu kendali kita gitu ya, kendali kita yang seharusnya kita fokuskan sih apa yang bisa kita lakukan gitu ya, apa yang menjadi tujuan kita gitu ya. Seandainya dari apa ya, dari yang dicerita tadi ada project nih sama temen, tapi karena kita tadi nggak merasa nggak sefrekuensi, nggak mau aja ngobrol, yang membatasi diri. membatasi diri ya sama si teman yang ada proyek tadi. Kan dalam proyek itu ada sesuatu yang dikerjakan ya. Nah, jadi fokus aja, fokus untuk menyelesaikan proyek itu. Dan ya tadi kalau seandainya kita merasa
agak sulit terbuka ya tadi, jangan, nggak mungkin juga orang yang baru kenal di project tiba-tiba langsung kita ngomong cerita curhat gitu ya, nggak mungkin juga ya. Tapi intinya tetap lakukan sesuai dengan apa tujuan tadi, seandainya dari di project tadi ya tadi kita lakukan sesuai dengan apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan project tadi gitu ya. Kemudian untuk ngobrol sama si teman tadi, si partner tadi, si partner dari project tadi, ya ngobrol mungkin seperlunya gitu ya, seperlunya nggak apa-apa. Kalau seandainya kamu emang nggak terlalu bisa basa-basi gitu ya, atau mungkin si partnernya justru basa-basinya yang enak. Jadi sebenarnya untuk memulai komunikasi sama orang baru, apalagi di sini ada tujuan gitu ya, ada tujuan untuk menyelesaikan proyek, itu perlu dicoba gitu ya, perlu dikomunikasikan sama partnernya untuk menyelesaikan proyeknya. Nggak mungkin diam-diaman ya, nggak mungkin diam-diaman, sehingga Ya, nggak betul, mungkin betul, diam-diaman betul. sampai proyek itu nggak akan selesai gitu ya, nggak akan selesai kalau seandainya diam-diaman. Ini berlaku juga ya, sebenarnya aku juga mungkin boleh ini ya, boleh sharing juga sama teman-teman ya. Kalau terkait dengan nggak mau komunikasi ya, sebenarnya ini kesalahan aku juga. Aku tuh ada project dua orang project nyelesain ini ya, project nyelesain skripsi gitu ya, dua orang. Aku sama temen aku kan. Nah di sini temen aku ini agak kurang komunikasinya gitu ya. Kalau aku nggak ngobrol, aku ngobrol, dia nggak bakal ngobrol gitu. Dia nggak bakal nanyain gitu tentang projectnya gitu. Dan aku orangnya kalau seandainya nggak ada yang ngobrol, aku bingung juga gitu ya basa-basi ya. Jadi aku juga orangnya susah untuk basa-basi gitu ya. Padahal sini ada project ya. Ini kesalahan sebenarnya, ini kesalahan. Jadi pengen sharing karena ini kesalahan biar teman-teman tuh nggak terjerumus lagi. Sebenarnya kalau seandainya aku uh, udah bisa merasa ini ya, merasa tahu tujuan aku menyelesaikan project, sebenarnya aku harus tahu dulu tujuan menyelesaikan project ini kan berdua nih. Aku harus bisa komunikasikan sama teman aku ini sebenarnya. Tapi karena aku ngerasa kayaknya teman aku nggak terlalu intens sama project ini gitu ya. Sampai-sampai project itu bisa jadi nggak selesai. Sampai sekarang sih belum Iya. selesai sih. Sampai sekarang belum selesai karena nggak ada komunikasi tadi. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru, apalagi di situ ada tujuan, memulai komunikasi yang baru terhadap sama sama orang baru gitu ya. Apalagi di situ ada tujuan gitu ya. Harus mulai dibuka gitu ya. Harus mulai dibuka untuk untuk ngobrol, untuk dikomunikasikan. Kalau seandainya kamu emang nggak ngerasa nggak bisa basa-basi ya, ya tadi seperlunya, ngobrolnya seperlunya sesuai dengan apa yang lagi dikerjain gitu ya. Jangan sampai pekerjaannya nggak selesai karena kamu nggak mau komunikasi, dan teman kamu juga ngerasa itu kayaknya dia juga nggak antusias gitu ya, sehingga nanti proyeknya nggak selesai, pekerjaannya juga nggak produktif gitu ya. Oke, itu yang dari apa tadi, dari segi pemikiran ya, karena menurut aku sih kalau painter ini terlalu sering memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya, kemudian memikirkan sesuatu yang mungkin keadaannya itu ya nggak perlu dipikirin, sebenarnya itu nggak usah dipikirin, tapi si Kak Lapendernya justru memikirkan itu ya. Jadi aku rasa sih perlu pengurangan atau dikurangin lah pikiran-pikiran kayak gitu. Kita harus Dan lebih ini ke tambahan, ya, boleh boleh. ya, diam ini yang perlu digarisbawahi ini tentang diam. Nah, Diam dalam rangka untuk eh, diam dalam rangka untuk supaya kita tidak berkata-kata kasar atau nah, meluapkan sesuatu yang berkemungkinan buruk itu baik. Tapi kalau diam untuk membiarkan itu justru jahat gitu. Diamnya orang jahat itu ya diam yang membiarkan gitu. Kayak misalnya ada project berdua, kalau sama-sama pendiam ya nggak jalan-jalan projectnya gitu. Ya harus ada yang ngomong dan harus ada iya. yang mulai komunikasi. Kalau aku Nah sih itu salahin, kalau aku sih salahnya ngasih project aku. Salah ngasih project. Ngapain ngapain nemuin dua orang yang nggak bisa ngobrol. orang-orang pendiam dikasih project ya nggak jalan. Nggak jalan ya. Justru aku heran orang-orang pendiam kok bisa dapat project gitu. Iya, iya betul Gitu. betul betul. Jadi pendiam itu nggak bagus kalau dalam rangka hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Tapi diem itu justru baik ketika menghindari kita dari emosi atau perkara-perkara yang menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, nggak bagus juga jadi orang pendiam tuh kalau menurutku. Misal jadi pemateri, ya Nah, jadi host
dibacain sama-sama pendiam. Ya udah, diem. Aku ini orangnya pendiam loh. Diam-diam bicara, kan diam-diam bicara. Tapi buat si Kalpender ya, Kalpender, aku rasa sih perlu banget untuk coba untuk mulai komunikasi, apalagi seandainya ada tujuan yang harus dicapai gitu ya. Kayak tadi Ya, penyelesaian proyek, ya tadi selesaiin proyeknya ya harus dikomunikasikan, harus bisa untuk memulai gitu ya. Kalau seandainya partner kita nggak bisa memulai. Oke, itu cerita keempat. Kita lihat lagi. Oh ya, ini ada yang perlu dibahas lagi nih terkait dengan mencintai diri sendiri. Oke, self love. ya perlu banget tuh, perlu banget untuk coba untuk mencintai diri sendiri, untuk coba untuk ngasih apresiasi ke diri sendiri gitu ya. Mencintai diri sendiri itu kayak pick me ya. Orang sekarang bilang pick me ya, atau apa tuh sebutannya ya? Kayak orang terlalu narsis atau terlalu apa, tapi kan bahaya juga ya kalau seandainya teman-teman tuh mencintai diri sendiri tuh diluapkan dengan kayak di mana-mana harus selfie ataupun gimana, terlalu narsis gitu ya, segala macam harus beda ya. Ya aku Beda. itulah kenapa aku tuh bingung tadi mencintai diri sendiri sama ini yang lagi sering aku dengar ya. Soalnya aku beberapa kali dengar tentang pick me gitu ya. Aku nggak tahu pick itu gimana. Nah jadi aku kira Pick pick itu me. mencintai diri sendiri, beda ya, beda. Beda-beda. Kalau Pick me mencintai itu diri sendiri kayak lebih gimana tuh? kayak caper pick me itu. Pick me itu campur gitu ya, yang kayak aku Hmm. tadi ya. Kalau mencintai diri sendiri menurut pernah kayak gimana? Ya, self love itu kayak eh, jangan memaksakan diri kita untuk ngikutin standar orang, misal. Oke, oke. Kayak pada orang-orang di seusiaku misal udah jadi ASN atau udah kerja atau udah menikah atau udah punya anak sampai bikin kita akhirnya kepikiran dan nyiksa diri. Nah, itu jangan. Akhirnya ada istilah self love, cintai diri sendiri. Nggak apa-apa loh kita tuh belum jadi apa-apa, nggak apa-apa loh kita tuh belum menikah, nggak apa-apa loh kita tuh belum jadi ini itu. Itu. Pikiran-pikiran yang Dan harus kita kendalikan gitu ya. balik lagi Oke, ke oke. mindset dan pikiran. Mindset dan pikiran tentang diri kita itu harus lebih diutamakan tentang kesehatan diri kita gitu ya. Kayak Iya, kalau betul. seandainya kondisinya itu kayak tadi ya, kita ngelihat lingkungan sekitar kita tuh kayak udah sukses semua gitu ya, sedangkan diri kita nih kayak nggak ada kemajuan gitu ya. Tapi nggak mungkin ya kita nggak ada kemajuannya. Setidaknya umur Kayaknya kita bertambah ya, umur kita kayaknya bertambah. antum curhat ya kayaknya. Tapi antum luar biasa walaupun kayak lagi overthinking kayaknya antum ya, tapi tetap mendengarkan curhatan-curhatan orang menanggapi. Ya. Ya, Mencoba mendengarkan cerita dari teman-teman gitu ya. Karena terkadang kalau aku lagi ada permasalahan gitu ya, aku lagi banyak banyak pikiran gitu ya, ketika dengerin cerita tuh kayak hilang gitu ya, hilang pikiran tadi, hilang pikiran kayak permasalahan kita hilang. Jadi cerita apalagi dari teman-teman tuh dengar kadang kan merubah gitu. apalagi dengar cerita yang jauh lebih susah gitu kan. Iya, Ah, ternyata ada yang lebih susah gitu. kebetulan beberapa kali pas banget momennya gitu ya. Ketika lagi dibacain, aku lagi ada lagi kondisinya nggak memungkinkan gitu ya, untuk mikirin sesuatu yang baik gitu ya. Ngebacain cerita teman-teman tuh kayak, wah ini ada pandangan lain gitu ya. Sehingga Hmm. tadi pikiran yang tadi harusnya aku down gitu ya, itu mulai untuk terminimalisir gitu ya. Apa Duh. nih? Panjang banget. Wow, 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 wow. Nanti kita bahas. Tapi aku pengen sedikit bicara tentang mencintai diri sendiri tadi. Buat Hmm. teman-teman mungkin ada pernah sekali aku bahas gitu ya, terkait dengan perlu banget untuk kita tuh jangan terlalu memaksakan diri kita. Karena kan dalam mencintai diri sendiri kan kita mencoba untuk mengkondisikan setiap keadaan itu, jangan selalu menyalahkan diri kita sendiri, perlu untuk mengapresiasi, perlu untuk menyemangatin diri kita sendiri, jangan sampai kita malah membuat kayak setiap kesalahan yang kita perbuat itu salah diri kita ya. Jangan sampai kita merasa kayak gitu. Jadi buat Kak Lavender juga, kalau seandainya tadi pikiran-pikirannya masih belum bisa dikontrol atau belum bisa dikendalikan, coba untuk belajar, kemudian coba untuk buka komunikasi kalau seandainya ada tujuan tadi seperti yang sudah dibahas tadi gitu ya. Oke, aku coba baca di kolom komentar nih, apa nih? Panjang ya. Kayaknya ini bertanya ya. Oke. Dari Mbak Mawar Putih ya, Mawar Putih. Berarti mawar merah, mawar merah, mawar merah, mawar merahnya nggak ada ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya.
Menurut kakak, gimana cara yang benar mencintai seseorang di zaman ini? Wah, ini agak berat ya. Oke, kita mencoba menjaga ikhtilat. Apakah chat dengan orang yang kita sukai tidak apa-apa? Oke, itu pertanyaannya. Karena dia yang ngechat terlebih dahulu tanpa ada yang mengarah ke sana. Jadi bisa dibilang chatnya bukan yang intent, hanya sekedar bertanya kabar tentang kuliah dan yang lain. Nah, yang lainnya apa nih yang lain nih? Pernah sih dia ini bertanya mengenai pernikahan, kayak perkiraan kapan ingin nikah, di umur berapa dan lain-lain. Setelah nggak lama itu sih dia tidak chat lagi kak. Menurut kakak, kenapa sih apa nih? Si laki-laki ini nggak chat lagi ya? Dan alasannya apa kira-kira? Kita sebagai perempuan kadang berpikir, kenapa dia nanya kayak gitu? Terus nggak chat lagi saat ini. Kalau dipikir-pikir tulus atau enggaknya, kenapa sampai sampai sekarang masih chat aku dari tahun 2020 sampai 2025 tanpa ada pertemuan, dan meski chat kita 5 tanpa ada tahun. mengungkapkan rasa juga, apa benar dia memang tulus mencintai, tapi karena dia tahu ini bukan waktu yang tepat dan menahan perasaannya sebelum halal, kira-kira bagaimana kak tanggapannya? Wah, ini panjang ya. Yang harus digarisbawahi ini, dari mana taunya si cowoknya mencintai ini? Karena Kalau kataku ya, kalau kataku memang harus mbaknya harus benar-benar ngambil sikap. Jangan mau digantungin sampai 5 tahun, 5 tahun bro. Kalau misalnya nggak ada kejelasan, ya udah stop. 5 tahun loh, dari 2020 sampai 2025. enggak, aku coba cari ini ya, cari satu benang putih, benang merahnya ya. Dari ini dari gimana sih yang membuat si cewek ini bilang bahwa si cowok itu mencintai dia? Aku nggak dapet ini. Justru karena kan di ceritanya itu kan awalnya si cewek itu bilang bahwa mereka tuh cetan nih. Itu pun cetannya nggak terlalu intens katanya kan. Kalau cetan aja nggak mungkin dibilang cinta kan. Kalau orang ngechat itu, tapi karena ini kan pikiran perempuan sama cowok tuh beda ya. Kalau aku ngelihatnya nggak terlalu ini ya. Kalau seandainya chatan aja nggak mesti harus bilang suka ya. Tapi kalau seandainya ada kayak interaksi yang lebih, kayak perhatian yang lebih, kayak ketemunya sering gitu ya, kemudian ada ungkapan gitu ya. Nah, itu bisa dibilang tuh ada suka si cowoknya karena dia memperlakukan kita lebih dari orang lain, kemudian dari sikapnya itu dilihat dia tuh kayak suka banget sama kita. Tapi kalau di sini di cerita ini itu kita nggak tahu nih kenapa si cewek ini bilang bahwa si cowok itu cinta sama dia atau suka sama dia. Tapi di sini apa nih? Mungkin dapat info dari temannya mawar putih. Kalau cowoknya suka, oke dapat info, oke dapat info. Yang dipertanyakan di sini kan karena cetannya itu berakhir di tahun 2000, sudah 5 tahun nggak dibalas gitu ya. Dan terakhir cetan itu ada pembahasan terkait dengan pernikahan nih, Kak Gio. Terkait Apa? di chatan terakhir antara si Mawar Putih dengan si cowok ini ada pembahasan tentang pernikahan. Nah, setelah pembahasan tentang pernikahan itu, yang dimana cowoknya itu nanyain kapan kapan uh, umur berapa dia mau nikah nih, si cewek mau nikah nih. Nah, setelah itu malah si cowoknya pergi ya, menghilang. Nah, kalau kalian nilainya gimana? Apa aku dulu mau nanggapin? Aku dulu, coba ya. Ayo, coba coba. Kalau menurutku memang chatan dengan lawan jenis itulah problem awal eh, dari semua 5 tahun ini. Jadi memang kan dari awal chattingan dengan lawan jenis itu kan memang tidak diperbolehkan kalau tidak ada uzur atau tidak ada keperluan. Apalagi sampai bahas-bahas tentang kapan nikah. Ya, komunikasi itu memang harus wajarnya. Jangan sampai kalau berlebihan, akhirnya kan timbul kayak berharap gitu kan. Kayaknya sefrekuensi, kayaknya dia suka. Jadi timbul hal-hal yang justru bikin nggak tenang gitu kan. Tapi kalau kita tegas dari awal untuk membatasi diri, insya Allah nggak bakal terjadi yang kayak gini. Itu kalau menurutku. Yung. Oke. Kalau aku sih ngelihatnya kayaknya si cewek itu udah baper duluan ini ya.
Nah, Dengan komunikasi yang intens tadi, yang nggak terlalu intens tapi komunikasi sama si cowok tadi yang membuat si cewek ini kayak merasa diperhatiin gitu ya dari komunikasi itu. Tapi benar kata Kak tadi terkait dengan chatan atau istilah terkait dengan chatan ya, chattingan sama sama lawan jenis itu dalam Islam, khususnya dalam Islam itu nggak boleh kalau sananya nggak ada kepentingan gitu ya, kepentingan kayak sesuatu yang yang mengharuskan komunikasi itu dilakukan gitu ya. Kayak tadi tandanya cuma nanya sekedar nanya apa tadi yang di awal tadi, dia nanya tentang kabar, nanya kabar mungkin terkait dengan kabar-kabar mungkin nggak apa-apa gitu ya, awal-awal gitu ya. nah, Tapi nggak mungkin si cowok cowok itu cuma nanya kabar ya, ya Kak nggak Gio apa-apa, apa kabar mungkin gitu ya. Kak Gio apa kabar gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah 5 tahun tidak chatan lagi, nggak mungkin ya, nggak mungkin nanya kabar aja. Pasti ada chatan lagi gitu ya. Nah dari situ muncullah pertanyaan-pertanyaan di chat itu yang nggak penting. Nah itu yang harus dihindari sebenarnya. Terkait dengan istilah chattingan gitu ya dengan lawan jenis. Kalau dibilang menghindari banget aku sekarang juga nggak terlalu sih sebenarnya. Cuman aku mencoba belajar juga sambil belajar juga kalau aku ya. Nah, yang aku garis bawahi di sini tentang kenapa ceweknya itu ngerasa kayak kayak si cowok ini ngasih harapan gitu ya. Sedangkan di cerita yang dipertanyakan di sini nggak ada yang menjelaskan bahwa si cowok itu ngasih harapan banget gitu ya. Kecuali mungkin cowoknya itu bilang terakhir di chatan itu, aku pengen dia nikah nanya. sama kamu gitu ya, aku pengen nikah sama kamu, Oh. aku pengen nikah sama kamu, uh, kalau kamu udah siap gitu ya. Nah di akhir catatannya gitu mungkin kalau seandainya kayak gitu ya berarti si cowoknya yang salah karena dia memberikan harapan. Tapi kan di sini nggak ada apa. Cowoknya cuman cuman nanya kapan mau nikah apa kayak gitu. Iya, di umur berapa kamu mau nikah? Ya nggak apa-apa lah kalau ya mungkin si cowoknya dalam dalam hal positif mungkin si cowoknya lagi mempersiapkan diri gitu ya. Oh si ceweknya nih mau nikah di umur 27 nih. Sedangkan 3 tahun lagi nih umur dia 27 ya. Berarti dia 3 tahun ke belakang dia harus mempersiapkan diri. Nah mungkin kayak gitu ya posisi positifnya gitu ya, sisi positifnya dari apa Jadi yang cowok ini lakukan. ya oke oke oke. Apa nih ada Kalau lagi? biar biar nggak terlalu menghakimi mbaknya ya, Ah kayaknya kalau menurutku sebagai seorang perempuan harus mulai benar-benar kayak ngejaga diri, bukan ya menutup pintu untuk ketemu jodoh ya, tapi supaya hati mbaknya tuh lebih terjaga. Jangan sampai gara-gara cetan akhirnya baper, bikin gak tenang kan. Nah, justru itu menyiksa diri sendiri. Kan cinta itu kan harusnya menenangkan, bukan bikin kita akhirnya bertanya-tanya. Ya kalau misalnya memang dia ada niat atau ingin menuju ke yang lebih baik dengan kita, atau memang ditakdirkan untuk kita, ya bagaimanapun caranya pasti bakal ketemu. Nah, tapi tapi justru kalau kita pakai jalan yang salah atau membuka peluang untuk ke maksiat, nah itu bakal timbul masalah baru. Bukannya malah ketemu jodoh, malah ketemu dosa gitu. iya iya iya. Ya kalau aku sih ngelihatnya si buat si mbaknya nggak usah terlalu ini ya, nggak usah dipikirin. Nah, oleh kayaknya Nah, nggak usah apalagi sih. Kenapa kenapa? udah jelas kan cowok ini humble ke cewek. Dia tahu si cowok ini suka sama dia karena tahu dari temen. Kata siapa? Dia aja humble ke cewek-cewek lain. Kak mau luruskan. Jadi si cowok ini tipikal yang nggak akrab sama perempuan. Dia tahu si cowok, ah, si cowok Hah? ini tipikal yang nggak akrab sama perempuan. Dia tahu si cowok ini suka sama dia karena tahu dari temennya. Oke. Oke, oke, oke. Berarti kita anggapnya si cowoknya itu memang ada ini ya, ada perasaan, cuman nggak diungkapin ya, nggak diungkapin sama cewek secara langsung. Eh, Menurut aku sih sebuah si cewek ya, makanya aku coba kasih apa yang aku tangkap dari apa yang dibahas tadi. Buat si cewek, menurut aku terkait dengan kamu bakal berjodoh sama dia atau enggak, itu nggak usah terlalu dipikirin gitu ya. Kalau terlalu dipikirin, fokus kamu saat ini adalah memperbaiki diri kamu. Kalau seandainya diri kamu merasa udah siap untuk menikah, ya kamu coba untuk cari yang lain, cari
sesuatu yang udah pasti gitu ya. Kalau seandainya si cowok ini memang nggak bisa dihubungi lagi, dan dia nggak ada kepastian gitu ya, kamu punya pilihan untuk cari yang lain. Tapi dalam hal pernikahan gitu ya, di garis bawahi, aku takutnya dia bawa kerana pacaran ini. Karena kalau seandainya si perempuannya udah merasa siap untuk menikah, ya tadi cari yang lain. Tapi kalau seandainya si perempuan merasa kayaknya perlu yang harus dipersiapkan, kayak belajar ilmu parenting, ilmu pernikahan atau ilmu apapun itu, ya tugas kamu saat ini nggak usah pikirin tentang si cowoknya bakal kembali lagi atau gimana. Fokus kamu adalah belajar untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan jodoh yang terbaik yang kamu harapkan. Intinya, kalau kamu pengen berharap sesuatu yang baik ataupun pengen dapat jodoh yang baik, ya kamu harus jadi baik dulu. Kamu harus belajar bagaimana jodoh yang baik itu, bagaimana jodoh yang baik menurut kamu. Yang harus kamu pelajari yaitu kamu harus baik dulu. Dan yang harus digarisbawahi lagi, seandainya cowoknya tiba-tiba muncul gitu ya, ya kita nggak tahu nih, 5 tahun nih, 5 tahun dia udah nunggu gitu ya. Sedangkan si ceweknya sedang berproses untuk memperbaiki diri tadi, karena udah nggak terlalu mengharapkan, udah nggak mikirin, ya kita nggak tahu, mungkin aja si cowoknya selama 5 tahun ke belakang juga sedang mempersiapkan diri, karena kan itu bisa saja terjadi, dia menanyakan umur si cewek gitu ya, umur berapa kamu mau nikah gitu ya, nah dia ada target umur sekian gitu ya. Nah si cowoknya, oh berarti umur sekian aku bakal datang lagi gitu ya. Dia selama dia mempersiapkan diri itu, dia nggak mau mengganggu rasanya gitu ya, biar rasa si cowok itu, rasa suka cowok itu sama kamu itu nggak terganggu dengan ngajak kamu pacaran. Ya si cowoknya memutuskan komunikasi Membatasi ataupun diri. ya membatasi diri si cowok ini untuk komunikasi sama kamu. Nah itu bisa diambil positifnya gitu dari si cowok ya, dari si cowok. Kalau aku sih ngeliatnya gitu. Tapi kalau buat si perempuan, kalau saat ini menurut aku sih nggak usah terlalu dipikirin dia bakal kembali lagi, dia dia itu ngasih harapan atau gimana. Kamu fokus untuk memperbaiki diri kamu, itu udah Ya, cukup. betul, betul, betul. Kamu fokus untuk memperbaiki diri kamu dan mempersiapkan diri kamu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Yang baik itu bisa jadi dia ataupun mungkin orang lain yang kamu harapkan ataupun yang tidak pernah kamu harapkan gitu ya. Bisa saja terjadi. Itu kalau dari pertanyaan tadi ya, pertanyaan, karena di sini ceritanya udah habis, tapi di sini pertanyaan dari Mbak Mawar Putih ya tadi. Begitu ya Mbak Mawar Putih, tetap semangat, tetap untuk berpikir positif terhadap apapun yang terjadi, tetap syukuri apa yang terjadi dengan lingkungan ataupun keadaan kamu saat ini. Saran aku sih nggak usah pikirin lagi si cowoknya gitu ya. Ya, Kalau seandainya dia jodoh kamu, ya dia bakal kembali lagi, dia bakal kalian bakal dipertemukan di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Jadi walaupun si cowoknya itu nggak kembali lagi, mungkin orang lain, kalau seandainya cowoknya kembali lagi bakal langsung untuk ke jenjang pernikahan, itu lebih baik. Itu kalau dari aku, yuk ngelihat dari pertanyaan, dari pembahasan kita yang terakhir ini terkait dengan jodoh ya, mencintai seseorang. sebenarnya agak ini sih, agak kasihan ke mbaknya. Jadinya Hmm, berharap gara-gara berharap ya. cowok tadi. Ya, kita tuh nggak salah sih punya rasa tuh, Ya, normal. ya. Apalagi ke lawan jenis. Tapi kalau sampai bikin lelah hati atau bikin bertanya-tanya menunggu yang nggak pasti, ya mending Mending pergi. iya nggak usah berharap, nggak usah terlalu Ya, berharap lah ya. hmm, Kalaupun memang jodoh ya bakal balik lagi. Tapi kalau kita langsung men-setting perasaan kita, kalau dia tuh kayaknya dia memang suka atau kayaknya dia memang benar-benar lagi menjaga, akhirnya kita kan berharap, ya menunggu, betul betul. dan mungkin kita melewatkan yang mungkin ada yang lebih dekat dengan kita mungkin kan akhirnya. Ya jadi tetap selama belum ada yang merasa ingin menghalalkan, berarti kamu masih free. Jangan pernah berharap sama orang. Oke, betul betul betul. Gitu. Oke gitu ya. Kalau kalau aku ngeliat kan ini dia bilang dari Aura ini, si cowoknya itu si cowok itu kan nggak pernah ngasih tahu langsung ya sama si cewek bahwa dia tuh punya perasaan gitu ya. Mungkin aja niat si cowok tuh pengen ngasih, kayak dia tuh pengen mempersiapkan diri sehingga ketika dia udah siap, dia langsung ke rumah gitu ya, nggak usah basa-basi lagi gitu ya. Tapi di sini dari tambahan yang dibahas,
bahwa ada temennya si cewek justru yang ngasih tahu gitu ya. Nah itu yang mau jadi masalah tuh, yang jadi kepikiran buat si cewek itu temennya itu ngasih tahu itu tadi ya. Kalau misalnya nggak dikasih tahu kan nggak bakal kepikiran sebenarnya. Tapi itu kan sebuah keadaan yang mungkin nggak bisa kita kenali, nggak bisa kita tebak juga gitu ya. Mungkin si cewek lagi cerita tiba-tiba juga muncul pertanyaan kayak gitu, ya tadi muncul aja pertanyaan itu. Itu buat cerita terakhir, dan itu pembahasan kita pada malam hari ini. Kayaknya udah hampir jam 10 ya. Udah lumayan untuk malam hari ini. Wah, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat Kak Gio untuk malam hari ini. Kak Gio udah nemenin member Hack ataupun teman-teman yang ada di Hack Indonesia untuk ngebacain cerita dari teman-teman itu sendiri, ataupun teman-teman yang mungkin nggak gabung, nggak bisa join pada malam hari ini, nggak apa-apa. Insya Allah nanti rekamannya bakal di-upload di YouTube. Insya Allah bisa diakses, bisa ditonton kembali. Ambil hikmahnya, ambil apa yang mungkin teman-teman pikir, ambil apa yang teman-teman bisa dapat itu kebaikan. Dan untuk segmen dibacain, insya Allah bakal ketemu lagi di pekan depan. Oke, terima kasih Pak Aku Gio. mau Apa? ngupin. Boleh. Kalaupun misal dari pertemuan kedua ya, dari Ya. pertemuan kedua aku selama di Hype tampil, mungkin ada salah tanggapan atau kata-kata yang nggak enak, atau jawaban atau respon yang nggak sesuai, ya namanya juga baru belajar gitu kan, mohon Ya. maaf gitu. Ya. Karena lagi mencoba untuk melawan yang tadi, apakah perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang kayaknya orang-orang di sana bakal menolak aku. Nah, itu aku lagi ngelawan itu. Jadi kalaupun misal ada yang benar diambil, yang buruk tolong dimaafkan. Ya. Oke, jadi ya teman-teman, aku juga mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama penyampaian atau pembahasan kita pada malam hari ini ya teman-teman. Oke, izin kembali teman-teman untuk segmen dibacain, kita bakal kembali lagi di Rabu depan. Saya harap sih teman-teman tetap join gitu ya, biar ada interaksi antara kita, antara kami sebagai pembaca gitu ya, terhadap teman-teman yang mendengarkan. Dan kalau seandainya teman-teman pengen ceritanya boleh banget ditulisin di link Google Form yang kami berikan di grup ataupun di link bio Hack Indonesia. Di link bio saya juga sudah ada ya. Kalau pengen ceritanya dari situ boleh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir untuk malam hari ini. Apabila terjadi kesalahan kami mohon maaf. Apabila pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Oke, sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.